Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan rencana aksi perubahan saya, yaitu dengan untuk memenuhi salah satu tugas laporan orientasi PPPK dengan pengenalan nilai dan etika bagi PPPK. Saya berasal dari angkatan 7. Izinkan saya memperkenalkan diri saya yang bernama Siva Diana Nelly Nikma dengan NIP PPPK 1999-0202-2024-212003. Jabatan saya yaitu guru kelas, unit kerjanya di SDN 1 Kaliudilor. Media sosial saya yang dapat diakses @sifadi pada Instagram dan Gmail siva224@guru.sd.belajar.id. Bela negara saya ada pada angkatan 7. Sebelum memaparkan rencana aksi perubahan, saya izinkan saya untuk memaparkan visi dan misi dari unit kerja saya, yaitu SDN Negeri 1 Kaliudilor, dengan visi terwujudnya sekolah yang kondusif dan menciptakan lulusan yang mandiri serta berprestasi untuk hidup di masyarakat berdasarkan IPTEK dan IMTAK. Misinya terdapat 4. Yang pertama, menumbuhkan semangat kerjasama dan kekeluargaan. Yang kedua, meningkatkan sarana pembelajaran. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan zaman yang berlandaskan IPTEK dan IMTAK. Yang melatar belakangi adanya laporan orientasi PPPK ini yaitu PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu kemudian diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Di sini saya diangkat oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan dari adanya orientasi PPPK formasi tahun 2024 ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK baru. Yang ketiga, diharapkan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta melaksanakan tugas dan kewajiban program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi PPPK lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan dari November 2024 sampai dengan Juli 2027. Dengan menggunakan metode blended learning, sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui Google Classroom dengan jadwal yang telah terlampir. Tupoksi PPPK terdapat 6. Yang pertama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, mengevaluasi peserta didik. Kewajiban guru PPPK yaitu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Yang kedua, meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik kompetensi secara berkelanjutan. Yang ketiga, bertindak objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undang, hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama dan etika. Yang keempat, memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang melatar belakangi rencana aksi dengan isu yang saya ambil ketika pembelajaran, yaitu proses pembelajaran yang kurang menarik dan kurangnya berpikir kritis siswa, sehingga saya memanfaatkan media evaluasi yang bernama Quizzes dan pojok baca yang baru dibiasakan untuk siswa kelas 4. Solusi atau strategi dari rencana aksi saya terapkan pada pembelajaran yang menarik dan berpusat pada siswa dengan yang pertama, mengaplikasikan model pembelajaran berbasis masalah PBL ketika pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang mengasihkan seperti memanfaatkan media pembelajaran Quizzes. Yang ketiga, menggali kemampuan baca siswa pada pojok baca. Rencana hasil kerja. Yang pertama, membudayakan mengaji Al-Quran dengan surat-surat pendek yang ada pada Juz Amma. Tujuan kinerjanya yaitu untuk meningkatkan nilai ketuhanan dengan siswa yang terbiasa dan hafal surat-surat pendek pada Juz 30. Indikator pencapaiannya yaitu untuk
meningkatkan penerapan nilai ketuhanan melalui mengaji Al-Quran dengan surat-surat pendek yang ada pada juz 30 sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai pada setiap harinya. Waktu perolehannya yaitu November 2024 sampai dengan Juni 2025. Yang kedua yaitu dengan nama kegiatan pengaplikasian model PBL di kelas 4 yang bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda dan pernah diterapkan sebelumnya. Dengan indikator tercapainya penerapan model pembelajaran PBL melalui kegiatan belajar mengajar KBM di kelas 4 dan waktu perolehannya Juli 2025 sampai dengan Juni 2026. Yang ketiga yaitu dengan nama kegiatan menerapkan pola berpikir kritis dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi aktif dan pembelajaran menjadi efektif. Dengan indikator meningkatnya kemampuan berpikir kritis siswa ketika pembelajaran berlangsung sehingga dapat menciptakan kelas yang aktif dan pemikiran siswa yang sehat. Yang akan diterapkan pada Juli 2026 sampai dengan Juni 2027. Yang keempat, rencana kegiatannya memanfaatkan media kuisis untuk pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh inovasi media berbasis online dengan menggunakan media kuisis guna mendapatkan evaluasi hasil belajar siswa dan mengukur kemampuan berpikir kritis siswa yang berindikator dengan adanya inovasi menggunakan media kuisis pada evaluasi pembelajaran siswa sehingga kemampuan berpikir kritis siswa dapat diukur dengan menggunakan media evaluasi kuisis yang dilaksanakan pada Juli 2027 sampai dengan Juni 2028. Yang terakhir itu membudayakan literasi membaca di kelas 4 di pojok-pojok kelas yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan meningkatkan literasi siswa yang mulai menurun dan mudah bosan untuk membaca buku dikarenakan kurangnya kegiatan membaca buku yang menarik dan berkelanjutan di sekolah serta pengaruh dari luar di mana pada era ini gadget semakin menguat yang berindikator meningkatkan daya baca di kelas 4 dengan ditandai semakin banyaknya buku fiksi dan buku non-fiksi yang diminati oleh siswa yang dilaksanakan pada Juli 2028 sampai dengan Juni 2029. Rencana kerja yang pertama yaitu sebelum pembelajaran dimulai, siswa akan membaca surat pendek yang ada di juz 30. Satu lagi. Rencana kerja yang kedua yaitu saya menyajikan sebuah masalah dan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL sehingga siswa dapat berlomba-lomba ketika saya mulai memunculkan sebuah permasalahan tersebut.
dengan cara pola pikir siswa. Apakah siswa sudah pikiran mereka untuk berpikir dengan kritis akan menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang saya sajikan sebagai sebuah masalah. Oleh karena itu, saya memanfaatkan media aplikasi evaluasi krisis, di mana siswa belajar sambil bermain, dan juga hal ini mengasihkan siswa, dikarenakan siswa belajar tanpa merasa ada tertekan, karena soal yang saya evaluasi adalah berbentuk permainan pada media krisis. Di sini merupakan salah 5 contoh dari penggunaan media evaluasi krisis ketika mengukur cara berpikir kritis siswa. Rencana kerja yang terakhir yaitu dengan diadakannya pojok baca setiap hari Selasa, di mana pojok baca ini dilakukan dengan siswa yang membaca daring, dan saya akan satu-satu ke depan, kemudian saya pastikan di sini siswa bebas memilih fiksi maupun non-fiksi. Bermain di dalam rumah. Milih keliling kota. Milih berasal dari desa. Kakek membawa Milih ke kota ini. Milih akan tinggal di rumah Peno. Rumah Peno tak punya halaman. Milih selalu bermain di dalam rumah. Milih kucing mulai bosan. Dia ingin bermain di luar. Kota ternyata ramai sekali. Di kota banyak penjual makanan.
Itu saya gembira di peluk Ruru. Ia Liko mencicipi madu pemberian Ruru. Terima kasih Ruru. Ini madu yang manis, semanis hatimu. Pada sore akhirnya Ibu Ruru masuk ke kamar Ruru. Loh, Cynthia, sore ini kita akan pergi ke pasar. Ruru baru ingat sore ini. Dari pemaparan yang sudah saya lakukan tentang rencana aksi yang sudah saya paparkan, kesimpulannya yaitu mode pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan cara penyampaian pendidik menjadi kunci utama untuk membangun pembelajaran yang lebih kritis, efektif, dan nyaman, sehingga kegiatan pembelajaran siswa lebih mudah diukur dengan menggunakan media kuisis yang membantu pendidik dan peserta didik untuk menciptakan suatu kelas, suatu tempat yang nyaman untuk belajar. Adapun kurang lebihnya dari pemaparan saya untuk memenuhi salah satu tugas orientasi PPK ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.